di desa ini, kalau kita itu apa jatuh, kemudian ada patah tulang atau ada fraktur di sana, ada pecah tulang dan segala macamnya. Kita itu memiliki yang namanya sangkal putung, dok. Nah, ini kan fenomena orang desa banget ini. Sangkal putung ini kan ortopedi ala-ala kuno. Jadi kalau pijatnya itu lebih ke saraf, misalkan kecetit ataupun apa ya, kesleo. Tapi kalau sudah ngomong tulang, ketika jatuh dari pohon kelapa, ketika habis tabrakan, kita larinya ke sangkal putung. Nah, menurut Dokter Rahyu Salim nih yang spesialis ortopedi ini, sangkal putung itu seperti apa, dok? Apakah Ya, pernah berinteraksi dengan para saman yang praktisi sangkal putung, dok? iya. Jadi saya jadi teringat sekitar mungkin 12 tahun yang lalu ya, waktu saya masih sekolah. 15 tahun yang lalu lah kurang lebih. Sebenarnya kita pernah melakukan suatu penelitian di banyak center bahkan justru. Saya nginep, bahkan kita pergi berkomunikasi dengan para ahli sangkal putung ini. Ya. Jadi memang banyak karakternya, tapi yang paling penting menurut saya adalah sangkal putung itu perlu kita tingkatkan pemahaman mereka, ya, dalam hal atau perlu berkolaborasi barangkali, ya, dalam hal pengetahuan anatomi manusia, ya. Jadi menurut saya sih itu. Jadi sama kayak ini, ada apa namanya montir barangkali ya. Ada montir yang otodidak, dia belajar membenarin mobil dan seterusnya, ya. Kemudian dengan pengetahuan seadanya. Dan ada memang montir yang sudah belajar dan paham sangat detail di mana itu busi, di mana itu ini dan seterusnya. Bahkan dia sampai tahu bahwa busi yang sekarang itu seperti apa, busi yang dulu seperti apa, radiator dan seterusnya. Nah, fenomena sangkal putung ya harus kita apresiasi dengan cara apa? Dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan anatomi manusia. Karena kebanyakan yang saya amati, coba nanti kita secara iseng bertanya ya. Misalnya kita ada keluarga barangkali ya mengalami patah. Kita coba tanya patahnya di mana, tulangnya tulang apa, kemudian seberapa berat dan seterusnya. Nah, sangkal putung tuh biasanya nggak bisa menjawab ini, ya. Tetapi dengan pengalamannya, beliau para sangkal putung ini sangat bisa membedakan bahwa ini patah, ini tidak, ini sendinya keluar, ini tidak. Itu dia sangat mahir untuk mengatakan itu. Tetapi begitu kita tanya, ini patahnya seberat apa? Adakah patahnya ini satu tulang atau dua tulang? Kemudian misalnya patahnya memelintir, berkeping-keping atau bagaimana? Beliau nggak bisa menjelaskan kepada kita. Nah, dan satu lagi, kalau kita perhatikan, sangkal putung karena mereka hanya bisa membedakan patah atau tidak patah, sehingga treatmentnya pun juga sama semua, mirip dengan ada iklan minuman itu. Apapun makanannya, air 212 minumannya akan gitu. Ya kan? Kan ada begitu iklannya kalau nggak salah itu kan? Iya, iya. Jadi apapun makanannya ya minumlah air 212 misalnya dan seterusnya. Jadi selalu padahal sebenarnya tidak terlalu seperti itu. Bahwa tata laksana
sangat spesifik terhadap masalah yang kita kerjakan. Misalnya, kalau dia hanya patah sederhana, mungkin cukup katakanlah di bidai, kenapa enggak kita bidai saja misalnya. Kalau patahnya harus ada, misalnya perlu manipulasi, misalnya yang tadi patah lalu bengkok, kita perlu katakan luruskan dulu, kemudian untuk meluruskannya ada rasa nyeri, kita perlu membuat orang tidak nyeri, ya, perlu bantuan ada ahli, mungkin ya bisa anestesi, atau bisa juga kan kalau di kampung itu ada doa-doa yang membuat orang tenang, ya, harusnya ditenangkan dulu. Tolong Pak Kiai, ini anak ini mungkin ini tolong saya akan meluruskan kaki yang bengkok kena patah ini, tolong doakan buat anak ini tenang, dia tidak merasakan nyeri, didoakan, lalu misalnya sesudah tenang dia nggak berasa sakit baru dimanipulasi misalnya. Nah, jadi ini yang sebenarnya perlu dipahami menurut saya oleh para sangkal putung. Saya tidak selalu mengatakan bahwa kalau sekarang itu adalah pengobatan modern itu selalu nomor satu, enggak. Menurut saya yang nomor satu itu adalah kecepatan kita, keakuratan kita menyelesaikan, menemukan penyakit yang benar-benar jadi obatnya. Jadi kan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, maka siapa yang menemukan obat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penyakit itu dan dia menemukan, menurut saya itulah yang paling tepat itu. Jadi memang saya rasa ini menjadi hal yang perlu kita barangkali entah itu komunikasikan, bahwa dokter dengan tangkal putung itu bukan satu atau dua orang yang saling bermusuhan, tidak, seharusnya saling melengkapi, ya, gitu. Jadi kalau tadi Dr. Rayu Salim itu menyebutkan bahwasannya obat yang paling mujarab itu adalah ketepatan kita menemukan sumber penyakitnya sehingga segera didapatkan penawar atau obatnya. Itu berada pada kepandaian pengobat itu sendiri, terlepas itu modern medicine ataupun tradisional medicine. Tetapi ada syarat lagi. Ini artikelnya Dr. Rayu Salim. Syarat kesembuhan pasien itu adalah kepandaian atau kecerdasan pasien atau keluarganya. Ya. Ya. Betul. Jadi saya ingin katakan sebenarnya gini, pasien atau keluarga juga harus mampu mengevaluasi atau menilai dokternya. Jadi dengan cara misalnya attitude, ya. Kalau perangai dokternya tidak benar, ya kita jangan ke dokter itu. Atau perangai sangkal putung itu tidak benar, ya kita jangan ke itu. Itu satu. Itu dengan melihat rekodnya dia, kurikulum vitae-nya dia, pengalaman-pengalaman dia yang kalau sekarang ini dengan mudah sebenarnya kita searching di sosial media, atau kalau dia memang orang pendidikan kita bisa lihat recordnya di kampusnya dan seterusnya. Yang kedua adalah kita bisa meraba-rasakan penjelasan si dokter itu ketika kita bertanya tentang penyakit kita, ya. Kan sebenarnya histori atau seperti apa kejadian dan kan kita yang paling tahu. Nah, kalau ada kata-kata misalnya satu kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh siapapun itu, mau dokter, mau bukan dokter atau itu, yang nggak masuk akal, menurut saya sih ditinggalkan saja, ya. Jadi dia adalah bukan orang yang tepat. Nah, itu yang saya maksud, ya. Kita nggak usah sungkan-sungkan untuk menilai dokter, menilai tangkal putung. Anda tidak benar. Kalau Anda tidak benar, saya tidak mau menyerahkan diri saya, badan saya kepada Anda, karena saya akan celaka di tangan Anda, kan begitu.
Karena kita mengharapkan ya para dokter itu, para dukun itu atau para sangkal putung dan semuanya ya itulah menyelesaikan masalah kita sehingga penyakit yang tadi ada atau cedera yang mengakibatkan kecacatan atau penyakit ke kita itu bisa kembali kita seperti sebelum keadaan kita cedera. Gitu.